Halo. Sekarang? Oke, aku paham. Ini dari Melissa. Oh, Baiklah. dia pasti punya urusan penting sampai meneleponmu sekarang. Ya. Soal kawasan industri. Tapi tidak apa-apa. Aku tanya selesai dulu, baru pergi. Tidak usah, kamu pergi saja. Tidak apa-apa. Tidak masalah. Aku tidak butuh ditemani. Aku tidak butuh orang yang menemaniku makan. Baiklah, aku pergi dulu. Ya. Kamu benar-benar sudah banyak berubah. Ya. Orang. Memang harus berubah. Sebenarnya apa yang mau kamu bicarakan denganku hari ini? Aku mengajakmu keluar berdua hari ini. Hanya ingin membicarakan soal kawasan industri Zhouzhen. Investasi dari grup Wang ini. Kan kamu sendiri yang bicara langsung dengan Presiden Wang. Jadi, yang tidak ingin investasi ini gagal. Yang paling tidak ingin investasi ini gagal. Justru Presiden Wang yang ingin menarik investasinya. Proyek RD yang kita ajukan sebelumnya. Dan positioning keseluruhan kawasan industri. Pimpinan pusat. Tidak mau berkompromi. Kebakaran ini sudah jadi sorotan besar. Presiden Wang mungkin punya pertimbangan lain. Tapi penyebab kebakarannya sudah ditemukan. Dan gedung pusat sudah mulai dibangun lagi. Menurutku tidak ada masalah. Menurutku, masalah terbesarnya adalah kamu harus menambah porsi lahan industri. Tapi dari sudut pandang pemerintah, ini jelas tidak sesuai dengan rencana tata ruang mereka. Kalau Presiden Wang dengar ini, dia pasti makin gak tenang. Dia berani investasi, karena rekomendasi kamu. Sekarang kamu gak setuju sama permintaannya. Menurutmu, gimana perasaannya? Tapi sebelum Presiden Wang investasi, dia sudah cek langsung lahannya. Dia cuma mau menekan pimpinan pusat. Biar makin leluasa ngatur arah proyeknya. Tugasku itu, meminimalkan risiko investasi buat klien. Meskipun hubungan kita Emang kita ini apa? adalah meminimalkan risiko investasi buat klien. Meskipun hubungan kita Emang kita ini apa? Aku harap kamu bisa bantu aku. Buat meyakinkan pimpinan pusat supaya setuju. Mengubah konsep awal tata kotanya. Menurutku ini bagus buat kita berdua. Aku yakin dua perusahaan ini pasti bakal cari jalan tengah. Aku nggak mau ikut campur secara pribadi. Atau pakai alasan hubungan kita. Emang kita ini apa? Ayolah, jangan ngomong kayak pejabat gitu ke aku. Satu hal ya satu hal. Oke, aku akan lapor apa adanya ke Presiden Wang. Kamu harusnya sadar proyek ini. Prospeknya sebesar apa? Kamu itu konsultan grup Wang. Harusnya kamu berdiri di pihak mereka. Buat pertimbangin untung ruginya. Aku yakin kamu punya kemampuan itu. Kamu terlalu percaya padaku. Aku tak pernah meragukan kemampuanmu memikat orang. Anggap saja itu pujian. Yang Sang, Hah? menurutmu, apakah ini akan jadi kebiasaan dalam hidup kita ke depan? HM, kamu berhayal terlalu indah. Ku beritahu ya, ini cuma karena kamu lagi sakit. Kalau kamu sehat, jangan harap dapat perlakuan seperti ini. Ya sudah, aku nikmati saja hari demi hari. Jangan pura-pura lemah di depanku.
Aku tak akan termakan. Oh, kamu bahkan pura-pura lagi. Kamu harus bikinku merasa kasihan padamu. Siapa yang peduli sama dia? Oh, aku bicara tentang kamu. Harusnya kamu pintar. Tapi kamu malah menyerah begitu saja. Saat Marisa datang, Kamu langsung menyerah. Kamu harus berjuang demi harga dirimu. jangan cuma ceramahi aku. Belakangan ini sikapmu aneh. Biasanya kamu kencan minimal 3 kali seminggu. Kamu bertengkar dengan pacarmu. Kamu tidak punya pacar. Om tampan. Kamu pasti lagi ada masalah. Cerita dong. Hei, jangan bilang kamu mau pulang buat jagain aku. Aku udah nemuin jawabannya. Pria apa? Pria apaan? Aku cuma bisa mengandalkan diriku sendiri. Aku berencana daftar kursus amatir. Kursus apa? Aku belum yakin detailnya. Tapi aku pernah kerja di firma arsitektur. Kerja di firma arsitektur. Jadi aku tinggal daftar kursus yang berhubungan. Jangan keluar rumah, kamu nggak punya. Daya saing profesional. Kalau kamu mau belajar, aku dukung penuh. Aku dukung penuh. Belajar lebih banyak itu selalu bagus. Tapi belajar itu satu hal. Kamu tetap perlu kencan. Jangan khawatir. Kalau ada cowok yang berani ngebully kamu, aku hajar dia. Siapa yang berani ngebully aku? Iya, Aku mau cek airnya udah mendidih apa belum. Aku baca beberapa laporan berita di media. Aku rasa orang ini sangat paham operasi internal King Cheng Group. Lalu aku mulai menyelidiki orang yang dipecat 1-2 tahun terakhir. Untuk lihat apakah ada yang sengaja balas dendam. Perusahaan kita besar banget. Pergantian karyawannya juga banyak. Iya, waktu aku datangi para pekerja konstruksi satu persatu, aku nggak sengaja dengar mereka bilang, Cao Daswang punya orang dalam di King Cheng Group. Makanya dia bisa dapat proyek ini. Lalu aku cek silang dan nemuin. Kalau Cao Dayang dan Yuan Shui itu kerabat jauh. Ada bukti lain? Keluarga korban juga ngaku. Kalau ada yang ngasih mereka uang, buat bikin masalah. Apa keluarga korban pernah lihat Yuan Shuai? Enggak juga. Pihak lawan hubungi mereka, pakai telepon umum. Uangnya juga dikasih tunai. Tapi aku nemu sebuah video. Video pidato Marshall sebelumnya kepada mereka. Mereka bilang itu suara Marshall. Oke, aku paham. terima kasih atas kerja kerasmu. Aku akan melaporkannya ke Presiden AI apa adanya. Serahkan kelanjutannya ke departemen terkait. Aku pulang. Aku kangen banget sama kamu. Wang 11, aku juga kangen kamu. Aku juga kangen kamu. Hahaha, gimana kesehatanmu? Kalau aku nggak balik kerja, aku hampir gila. Bagus, selama kamu pergi. Kami semua kangen banget sama kamu. Halo, aku balik. Ah? Aku beliin camilan buat semuanya. Ayo ambil sendiri. Hahaha, Silakan. Nggak usah sungkan. Kamu juga balik. Aku lihat postinganmu di rumah setiap hari. Kamu menikmati hidup banget ya? Pasti dong. Aku dengar kamu cedera. Kamu baik-baik aja? Kamu balik kerja cepet banget. Ini enak. makasih kakak ipar. Kakak ipar baik banget. Berani-beraninya kamu nggak bilang makasih? Ini pasti disiapin kakak iparmu. Ngomong-ngomong, gimana hubunganmu sama kakak ipar? Aku seneng. Tapi kami cuma jalan-jalan di sekitar sini. Nggak pergi jauh. Lihat aja wajahmu sumringah gitu. Oh, Setelah lelang, cuma dia yang bisa cuti buat liburan. Pasti dong, dia seneng banget. Ngomong-ngomong, Kamu kenal kakak iparmu. jangan ngomong sembarangan. Aku bakal kasih kabar baik ke kalian secepatnya. Kalian semua udah tahu itu. Oh, ngomong-ngomong. Buat ngerayain kembalinya Wang 11. Aku traktir makan siang hari ini. Oh. Hei, Nona MA datang. Cepat. Aku bolehkan kamu main-main. Itu masih dalam tugasmu. Bukan berarti kamu boleh sentuh aku maumu. Komposisi desain utama? Apa karena terakhir ikon kerja bareng Wang 11 dan lainnya membuatmu merasa punya hak untuk mengubah kerangka dan konsep desain? aku tidak begitu. Kamu begitu. Kamu sudah belajar dari Wang 11. Kenapa aku dibilang belajar dari Wang 11? Aku sudah dewasa. Siapa yang bisa membuatku jadi buruk? Wang 11 itu ikut gue. Aku tidak peduli dia ngapain. Tapi aku harap kamu jangan bawa kebebasan macam itu
ke pekerjaanmu ke depan. Karena kamu kerja denganku, kamu harus ikuti gaya kerjaku, ngerti? Memangnya aku sebebas itu? Bukankah kamu sendiri yang bilang desainer harus punya imajinasi, kreativitas, dan pemikiran divergen sendiri? Kamu pikir kamu sudah lulus sekarang? Kamu tidak mendengarkanku. Aku cuma bicara soal pekerjaan. Kamu tidak perlu ikut dalam desain lanjutan proyek ini. Hanya karena masalah ini. Sampai sekarang, kamu masih menganggapnya masalah kecil. Itu makin membuktikan kamu sudah tidak cocok untuk melanjutkan proyek ini. Oke? Kita tidak harus di semua proyek selalu terikat bersama. Kadang benturan prinsip kerja bisa memengaruhi hubungan personal kita. Ini sama sekali bukan benturan prinsip kerja. Ini soal kamu yang sama sekali tidak menerima idenya aku. Kamu cuma butuh juru gambar, bukan desainer. Aku benar-benar tidak paham. Kamu mau aku keluar dari batasan dan jadi diri sendiri. Tapi di sisi lain kamu mau mengontrolku. Kamu cuma mau aku menuruti maumu. Kenapa? Aku tidak membatasimu. Aku penanggung jawab proyek ini. Aku yang bertanggung jawab atas proyek ini. Jadi aku harus mengikuti idenya sendiri. Saat kamu berada di posisiku nanti, kamu bisa mendesainnya seukamu. Tidak akan ada yang menghentikanmu. Kalau menurutmu ini namanya mengekang, kamu boleh mundur. Baik. Kamu penanggung jawabnya. Aku mundur. Semoga tender kamu sukses. Kidong, Ya. kontraktor gedung kantor pusat. Kontraktor Chao Dazuang sudah ditangkap. Oh. Polisi bertindak cepat juga. Kamu ingat Yuan Shuai yang meminta suap dari Wang 11? Chao ini kerabatnya. Setelah Yuan Shuai dipecat dari Qingcheng Group, dia masih menyimpan dendam dan ingin memanfaatkan kesempatan untuk balas dendam. Dialah yang menyuruh para kerabatnya untuk membuat keributan. Oh, begitu. Baiklah. Polisi pasti akan menanganinya dengan benar. Untungnya ini bukan insiden yang berbahaya. Tidak akan memengaruhi pengembangan kawasan industri Zhoushan. Siang nanti semua pihak akan pergi ke kantor pusat. Kamu bisa ikut denganku. Baik. Baik. Saya tidak akan hadir dalam rapat ini. Kalian berdua saja yang diskusikan siapa yang akan pergi. Jangan khawatir, kesehatan Anda lebih penting. Lagi pula, kami punya tanggung jawab tidak langsung. Minta maaf dulu. Dan sisanya kita bicarakan nanti. Harus tulus. Baik. Oke. Tolong. Kamu duluan. Oke. Kenapa kamu di sini? Ini untukmu. Untukku. Tentu saja. Aku lewat toko bunga hari ini dan melihat bunga matahari yang tumbuh cantik. Jadi aku bawakan beberapa. Oh, ngomong-ngomong. Aku ingat kamu suka bunga matahari, kan? Tentu. Sungguh. Meskipun insiden kebakaran ini adalah kecelakaan, tapi tim konstruksi dalam hal keselamatan kebakaran yang menyebabkan api meluas. Sebagai grup Xinjiang, selaku kontraktor seluruh proyek ini, punya tanggung jawab bersama yang tak terelakkan. Kami akan segera lakukan perombakan menyeluruh untuk menghilangkan risiko keselamatan. Mengenai masalah ini, kami juga sudah berkomunikasi dengan instansi terkait. Dan sanksi administrasi terkait akan segera dikeluarkan. Baik. Tanggung jawab atas masalah ini, utamanya ada pada kami. Dan COI kami sangat cemas memikirkan hal ini. Sampai jatuh sakit. Jadi dia tidak bisa hadir hari ini. Tapi sikapnya sangat jelas. Apapun sanksi administrasi yang dijatuhkan kepada kami akan menerimanya dengan tulus. Dan menjadikannya pelajaran. Tolong sampaikan salam kami kepada Pak Ai. Terima kasih. Prioritas sekarang adalah memastikan proyek ini kembali berjalan normal. Oh, ngomong-ngomong. Soal tender untuk pusat RD tahap ketiga. Ai Dong pernah mengusulkan, kalau proses tendernya sebaiknya dilakukan secara tertutup. Dan aku setuju. An Biao. Ya. Ai Dong bilang,
Tender terbuka akan membuat komite penilaiannya lebih banyak dipengaruhi faktor personal. Dibandingkan itu, tender tertutup jauh lebih adil. Menurutku kita bisa coba cara itu. Grup Fang Hui kalian itu kan sudah sangat kuat. Buat kalian, tender terbuka ataupun tertutup, seharusnya tidak terlalu berpengaruh. Maaf, aku juga mau tanya. Soal proposal kami untuk perencanaan menyeluruh ini. Bagaimana pertimbangan Bapak selama ini? Baik. Aku memang baru mau membahas ini. Grup Wang di kawasan industri Zhouzen punya kendala dalam proyek ini, tapi bersedia berinvestasi. Kami sangat mengapresiasi niat tersebut. Tapi untuk perencanaan kawasan industri ini, niat awal pemerintah adalah untuk bersama-sama mengembangkan teknologi tingkat tinggi. Grup Wang sendiri fokus di bidang konstruksi dan infrastruktur, dan memperluas area produksi industri untuk memproduksi peralatan industri. Buat grup Wang kami, dalam 2 tahun terakhir ini, ingin beralih ke pasar domestik. Ini kesempatan yang bagus. Tentu saja, kami ingin membangun pabrik sendiri, demi perkembangan yang lebih baik ke depannya. Ini bertentangan dengan niat awal kami. Kami tetap berharap kawasan industri Zhouzen fokus pada teknologi ringan dan definisi tinggi. Apakah masih ada ruang untuk mengubah rencana ini? Maaf, ini sudah menjadi keputusan final kami setelah diskusi. Tapi dengan keputusan ini, apa kalian tidak khawatir grup Wang akan menarik diri? Kalau bos kalian, Presiden Wang, benar-benar tidak bisa menerima dan siap menarik diri, kami hanya bisa bilang kami sangat menyesal. Soal pendanaan, kami terpaksa cari jalan lain. Baik, saya akan sampaikan saran Anda kepada Presiden Wang. Kalau begitu, terima kasih atas bantuannya. Terakhir kali, kita sudah berusaha keras tapi gagal menang tender. Untuk pusat RD ini, kenapa kamu pikir kamu bisa menang tender? Ini urusanku. Tenang saja, kali ini pasti beres. Mana bolamu? Mana bolaku? Mana punyamu? Jadi tender kali ini lebih sulit dari yang kemarin. Aku masih belum yakin, karena ini tender tertutup. Oh, oke. Hei, Chen, sini. Ah, ada apa denganmu? Bukankah ini kamu? Oh, ayolah, ayo. Ini. Kamu perlu pakai setrika P, kan? Ayo, ambil klubnya. Kalau begitu aku percaya padamu lagi. Kalau kali ini gagal lagi, maka pemegang saham lain pasti tidak akan membiarkan Huayun terus berkembang di bidang desain skema. Bagaimana dengan uangku? Akan sia-sia. Hei, yang lama tidak buruk. Haha. Hei Chen, ya, kamu harus paham satu kebenaran. Keuntungan dan risiko selalu berjalan beriringan. Kamu mau dapat untung tanpa risiko, itu tidak mungkin. Bagaimanapun, aku butuh hasil bagus kali ini untuk dijelaskan ke pemegang saham lain. Kalau tidak, yang sudah kita bahas sebelumnya, lupakan saja semua itu. Hah? Gue, meskipun masalah ini sudah selesai, tapi manajemen perusahaan punya beberapa keluhan tentangmu. Kaulah yang dulu mati-matian gue rekomendasikan dari Italia untuk memimpin proyek kawasan industri Zhouzen. Tapi sudah banyak masalah terjadi berturut-turut. Aku lalai soal ini. Sekarang, tidak mau mencari siapa yang salah. Aku hanya ingin mengingatkanmu. Dalam pekerjaanmu ke depan, kamu harus lebih fokus. Kalau tidak, aku yang akan dalam posisi sulit. Aku paham. Hai, sesama pemilik mobil. Halo semuanya.
Hahaha. Sekarang aku lagi di kota kecil yang gak terkenal. Lihat nih. Walaupun gak terkenal. Tapi pemandangannya benar-benar cantik. Lihat itu, haha. Siksi, ayahmu ganteng banget. Pelan-pelan dong. Apa? SSS. Apa? Apa? Kan ku bilang pelan-pelan. Siksi, kamu juga bolos kerja ya? Aku lagi nonton live streaming ayahku. Wah, nggak ketinggalan zaman juga ya, Pak Tua. Oh, aku kasih tip juga deh. Kirim Haya, Makasih, bos. bagi nomor roomnya. Nanti aku kirim. Lihat ayahku tuh. Gu, Kamu ngapain? Kok seneng banget? aku lagi nonton live streaming ayahku. Live streaming. Sini aku. Hei. Gimana rapat 3 pihaknya? Lancar. Pelan-pelan suaranya. Iya. Oh. Hei, Liang Zheng, bisakah kamu tidak bertindak asal-asalan begini? Kamu cuma sekali ke rumah sakit selama berhari-hari. Apa kata ayahku nanti? mau bilang apa lagi? Terakhir kali aku datang dengan semangat. Apa dia pernah menatapku? Dia malah asyik ngobrol sama ipar laki-laki dan ipar perempuanmu. Dia bahkan tidak melirikku sama sekali, kan? Buat apa aku datang lagi? Emang aku ini murahan? Aku nggak mau main-main begini lagi sama kamu. Nggak perlu menjilat pantat dinginnya dengan muka tebal. Liang Chuang, apa maksudmu? Maksudnya kita sudah bercerai. Aku nggak mau sembunyi-sembunyi lagi. Orang tuamu itu pasti sangat jeli. Mereka pasti sudah tahu. Mereka memang dari dulu nggak suka padaku. Apalagi ayahmu. Kalau mereka tahu kabar perceraian kita, pasti mereka senang setengah mati. Mungkin saking senangnya, suasana hatinya membaik. Penyakitnya malah sembuh. Liang Zheng, dasar bajingan. Kamu jangan main-main. Ini bukan main-main. Perceraian kita itu fakta. Waktu kita cerai, aku tinggalkan kamu satu mobil dan satu rumah. Itu sudah yang terbaik yang bisa kuberikan. Aku malas menemanimu membohongi ayahmu. Kalau memang perempuan di luar itu cinta sejatimu, ya bawa saja dia pulang. Dan tunjukkan pada mereka. Aku nggak mau ikut campur urusan keluargamu. Aku nggak mau terlibat lagi. Cukup. Yang Chao, kamu berani matikan teleponku. Aku matikan. Terus kenapa? Oh. Aku punya kabar baik untukmu. Hah? Jin Cheng kasih aku posisi baru hari ini. Aku dipindahkan ke proyek kawasan industri Zhoushan. Kamu pasti bakal ketemu dia. Cepat atau lambat kamu harus hadapi dia. Aku siap. Kamu udah cerita ke dia? Belum. Dia sebelumnya masuk rumah sakit. Jadi aku belum sempat cerita. Hah? Nggak apa-apa. Nanti aku yang ngomong ke dia. Ya? Kenapa kamu duduk jauh-jauh gitu? Kawasan industri Zhoushan itu proyek pertamaku setelah balik. Dan ini proyek yang sangat penting. Aku benar-benar suka. Jadi aku harap kamu bisa sampaikan ini ke Presiden Wang. Aku akan kasih ke Grup Wang saran yang objektif. Tapi aku nggak bisa jamin apakah Pak Wang mau dengerin aku. Setelah kamu balik ke Italia kali ini, kapan kamu mau balik ke Shanghai? Kamu mau aku balik atau enggak? Aku cuma harap kamu gak ngilang kayak waktu itu.
Kamu mau pulang bersamaku? Kenapa? Kamu nggak takut aku menghilang lagi? Kalau kamu ikut aku balik ke Italia, kamu bisa terus mengawasiku. Waktu aku di Italia dulu. Bukankah kamu seenaknya pergi begitu saja? Dulu Emaha dulu. Tapi sekarang beda. Sekarang aku nggak mau pergi. Aku sudah ke banyak tempat. Tetap saja menurutku tempat di dekatmu yang paling nyaman. Iya. Saat aku datang ke Shanghai kali ini, aku sudah menyelidiki perusahaanmu yang sekarang dengan teliti. Perusahaan itu lagi kacau balau luar dalam, dan hubungan antar orangnya rumit. Nggak cocok buat kamu. Aku sudah janji sama Presiden Wang buat balik ke Shanghai. Karena aku lagi buntu soal desain. Aku mau balik ke sisi manajemen. Tapi hasilnya, Terbukti aku nggak cocok. kamu itu seniman dari lahir. Walaupun desain arsitektur juga butuh banyak pemikiran dan logika, tapi itu beda jauh sama manajemen. Wajar kalau kamu merasa nggak nyaman. Terakhir kali aku lihat rencana desain 2 sektor, proposal desain untuk 2 bagian. Menurutku kamu sudah berhasil melewati masa buntu itu. Kalau kamu balik ke Italia, kamu bisa jadi desainer bebas. Aku rasa nggak akan lama. Kamu bisa kembali ke puncak. Kalau kamu tetap di sini, kamu masih akan terus terjerat urusan-urusan rutin kayak gini. Kamu malah bisa makin jauh dari cita-citamu jadi arsitek. Aku sudah mempertimbangkan ini semua. Tapi proyek kawasan industrimu belum selesai. Desainnya sudah setengah jalan. Dan apa kamu masih akan ikut tender nanti? Aku rasa aku masih bisa mendesain dari Italia. Mungkin kamu malah dapat lebih banyak inspirasi. Aku sudah janji sama direktur Ki buat balik ke Shanghai. Karena aku mau bantu Fang Hui lewatin masa sulit ini. Menurutku, semua yang harus kamu lakukan sudah kamu lakukan. Apa kamu masih punya ikatan di sini? Kalau begitu pikirkan matang-matang. Aku sudah pesan tiket penerbangan hari Jumat. Beritahu aku begitu kamu sudah memutuskan. Pentingnya proyek kawasan industri Zhouzen. Tidak perlu aku jelaskan lagi seberapa besarnya. Kamu pasti sudah sangat paham. Aku mengerti. Segera pelajari semua materinya secepat mungkin. Berikutnya, ini soal pembangunan tahap pertama dan kedua. Serta tender untuk 2 tahap terakhir. Kamu akan memimpin tender pusat RD minggu depan. Untuk tender 2 tahap terakhir. Apakah Fang Hui akan ikut serta di 2 tahap terakhir itu? Aku tidak mau mereka ikut. Kita tidak bisa menghindarinya. Mau bagaimana lagi, mereka kan dari Italia. Dan punya koneksi dengan pemerintah. Satu hal lagi, mereka juga berjasa menutup kekurangan dana. Ada masalah? Tidak. Lakukan saja yang terbaik. Pak Ai sudah beberapa kali menanyakanmu secara khusus. Itu artinya beliau punya harapan besar padamu. Baik, aku tidak akan mengecewakan kepercayaan Pak Ai. Kamu memang orang yang bersikeras kuundang dari Italia untuk memimpin proyek kawasan industri Zhouzen. Tapi, berturut-turut banyak kejadian terjadi. Kalau kamu ada di sini, kamu akan tetap terjebak jauh di dalam urusan-urusan rutin seperti ini. Kamu mungkin justru semakin menjauh dari mimpimu menjadi arsitek.
Aku tidak pernah mainan. Gue, apa kamu masih ada yang kamu rindukan dari sini? Mau bantu aku? Jijik banget. Jantungku, siapa ini? Kak Ipar, naik dulu aja. Aku nyusul. Lama nggak ketemu. Lama nggak ketemu. Itu kalimat pembukamu. Setelah menghilang lebih dari setengah tahun. Pertama kali kamu lihat aku. Kata pertamamu cuma lama nggak ketemu. Maaf. Kita ngomong di tempat lain aja. Ngomong aja di sini. Ini uang yang kamu pinjam dari aku. Kamu masih punya utang sama aku. Masih ada yang mau kamu omongin? Kamu nggak mau nanya kemana aku selama ini? Harusnya kamu nanya. Gimana aku melewati 6 bulan terakhir? Siapa yang kasih kamu kepercayaan gitu? Kalau aku masih tertarik sama kamu. Sekarang aku cuma mau nggak ada urusan sama kamu. Kamu masih nyalahin aku. Jelas iya. Aku benci kamu. Aku benci kamu nggak percaya sama hubungan kita. Aku benci kamu ninggalin aku gitu aja. Kamu bahkan nggak mikirin aku bakal gimana. Aku khawatir banget sama kamu. Aku berhenti kuliah demi kamu. Aku baru saja kembali ke Tiongkok. Aku tidak punya uang sepeser pun. Dan bukan siapa-siapa. Aku bahkan tidak tahu bagaimana aku bisa bertahan sejauh ini. Kalau bukan karena kebencianku padamu. Mungkin aku malah berterima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu. Aku tidak pernah mengerti apa yang sebenarnya aku inginkan. Sekarang keadaanku sudah baik. Kita jalani hidup masing-masing. Wang 11. Aku benar-benar senang mendengar kabarmu baik-baik saja. Aku ikut bahagia untukmu. Sebenarnya, lebih dari sekali dalam 6 bulan terakhir aku berpikir, kalau saja aku bisa memilih lagi, aku tidak akan pernah melakukannya seperti dulu. Tapi di dunia ini, tidak ada obat penyesalan. Aku tahu. Aku tidak pantas mendapatkan maafmu. Kamu tahu? Saat aku pergi, hanya ada satu hal di pikiranku. Bahwa aku harus menghasilkan uang secepat mungkin, lalu berdiri di hadapanmu lagi, dan mendapatkanmu kembali. Tapi sekarang aku sadar.
Beberapa hal yang terlewat benar-benar hilang untuk selamanya. Untungnya, kamu datang dan mengucapkan kata-kata ini padaku. Ingatlah bahwa pria yang sangat ingat. Pria yang kucintai itu masih ada di sana. Besok adalah hari yang baru. Duduklah. Masuklah. Kenapa tiba-tiba datang ke kantorku? Duduklah. Karena beberapa alasanku, aku belum memberitahunya tentang hal-hal ini. Belakangan ini suasana hatimu sedang buruk. Kamu panas dingin padaku. Aku tidak mengerti kenapa. Setelah kupikirkan, dan hanya ini satu-satunya alasan. Sekarang sudah tidak apa-apa. Masalahku sudah selesai. Aku juga bisa memberitahumu. Maafkan aku. Maaf sudah membuatmu terus dalam suasana hati buruk. Dan membuatmu merasa tersakiti. Tidak apa-apa. Aku hanya tidak tahu harus berkata apa. Kamu menanggung tekanan psikologis sebesar itu. Ini salahku. Meskipun sekarang kita belum bisa terbuka di perusahaan. Tapi sebentar lagi kita akan. Tidak perlu sembunyi-sembunyi seperti ini lagi. Tidak apa-apa, asal tidak menyakiti orang lain. Pak Du, apa kamu sudah dengar? Gosip apa? Ini bukan gosip. Katanya Presiden Gu akan kembali ke Italia bersama Marisa. Dari mana kamu dengar itu?
Itu sudah tersebar ke seluruh perusahaan. Kudengar ada yang mendengar. Presidenku bilang pada Ki bahwa dia akan pergi. Tidak mungkin. Bagaimana dengan kawasan industri Zhouzen? Apa yang tidak mungkin? Sekarang proyek-proyek di kawasan industri. Sudah semua berjalan sesuai jalur. Lagi pula presidenku dulu tinggal di Italia. Dan sekarang dia sudah mencapai tujuannya. Itu hal yang wajar. Lagi pula, di perusahaan masih ada Presiden Shen. Yang penting kalau presidenku kembali bersama Marissa. Bukankah itu akhir bahagia untuk sepasang kekasih? Kalau Sixi tahu soal ini, bukankah dia yang akan? Kapan dia kembali? Kamu dalam masalah. Ah, Wang 11. Kamu cari Gu? Dia sedang tidak ada di sini sekarang. Ah, perlu aku hubungkan dia untukmu? Tidak sah. Baiklah. Orang-orang di perusahaan semuanya bilang, Kalau gue akan kembali ke Italia. Sudah kumaki mereka semua. kawasan industri Zhouzen sedang dalam masa paling kritis. Entah dari mana rumor ini berasal. Proyek di kawasan industri Zhouzen berjalan lancar. Dan sudah lebih dari separuh selesai. Kalaupun gue kembali ke Italia, dia tetap bisa memberi arahan dari jarak jauh. Kalau dia benar-benar pergi. Bagaimana bisa seperti ini? Dia adalah poros utama proyek ini. Meski dia bisa memberi arahan jarak jauh. Tapi akan berbeda tanpa kehadirannya. Saat aku merekrutnya kembali ke Tiongkok, aku hanya ingin dia membantuku untuk memenangkan tender kawasan industri Zhouzen. Sekarang kita sudah memenangkan 2 sektor besar. Kalaupun gue ingin kembali ke Italia, aku juga bisa meminta Shen Weiyun untuk bertanggung jawab penuh atas tender sektor RD. 2 sektor yang sudah dimenangkan sebelumnya begitu besar. Dan dengan persyaratan tinggi. Harus ada yang terus mengawasinya. Ya. Tapi sekarang bukan waktunya membahas kandidat untuk tahap selanjutnya. Lagi pula, gue baru saja menyampaikan niatnya padaku sebelum dia membuat keputusan final. Dia masih kandidat paling tepat di mataku. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi. Silakan coba lagi nanti. Pada akhirnya, semua tentang kekuatan. Kegagalan tender terakhir. Karena rencana Huayun kalah dari Fang Hui. Fang Hui memang jago merancang proposal. Gue baru kembali dari Italia kan? Setahuku Huayun sekarang banyak pakai tentara bayaran yang direkrut dengan gaji tinggi. Jadi mereka masih butuh banyak latihan. Jadi kami butuh kamu dan Pak Ai untuk bantu. Kita tidak bisa terlalu mencolok. Ku dengar pusat RD kali ini bukan dirancang gue, tapi Shen Weiying yang mengerjakan. Aku sudah pernah dengar soal dia. Dia punya julukan. Huayun lawan dia. Tidak akan dapat untung. Aku sudah bertahun-tahun kerja di Fang Hui. Aku cukup tahu soal ini. Dibanding pendekatan gue yang sulit ditebak, batas bawah Shen Weiying lebih mudah dibaca. Jangan bicara terlalu cepat. Tapi bukan itu intinya. Ku dengar tender ini pakai sistem amplop tertutup. Ya, Presiden Ai yang mengusulkan. Bukankah itu sempurna? jangan berpikir macam-macam. Sistem amplop tertutup hanya bisa membuat Huayun dan Fang Hui Berada di garis start yang sama. Agar tak rugi di presentasi. soal yang lain. Aku tidak bisa menjamin apa-apa. Namun, pusat RD Jauh di bawah sektor layanan kesehatan. Jadi firma akuntansi yang berpartisipasi. relatif lebih lemah. Selama kau bisa menekan Fang Hui, Sisanya akan baik-baik saja. kau sudah bertahun-tahun bersama Fang Hui. Pasti punya cara. Tenang, aku akan cari cara untuk menghadapi Fang Hui. Baik. Bagaimana perkembangan tim building? Kami masih mencari talenta. Cepatlah. Masalah kualifikasi ini tidak mudah ditangani. Aku mengerti.
Kenapa kau tidak masuk kerja? Apa kau sudah berubah pikiran dan berencana pulang bersamaku? Aku selalu merasa kalau pergi begitu saja. Seperti seorang desertir. Kenapa kau berpikir begitu? Kau hanya memilih lingkungan yang lebih cocok untukmu. Itu hal yang wajar. Keraguanmu sekarang justru pelarian yang sebenarnya. Kalau kau benar-benar tidak mau pergi, kau pasti langsung menolakku. Bukan malah menungguku membujukmu. Aku tidak butuh kau meyakinkanku. Pulang atau tidaknya gue, itu pilihanmu sendiri. Aku hanya ingin bilang, kalau mau pergi, pergilah dengan bebas. Kalau mau tinggal, tinggallah dengan sepenuh hati. Saat ayahmu mengalami kecelakaan, kau juga begitu. Kau masih ingin menjadi desainer. Tapi kau tidak bisa meyakinkan dirimu sendiri. Kau harus menunggu orang lain menarikmu. Setelah bertahun-tahun, kau masih sama seperti dulu. Kapan kau bisa benar-benar memikirkan apa yang sebenarnya ingin kau lakukan? Ini dua hal yang berbeda. Soal yang satunya. Menurutku, itu hal yang sama. Saat kamu kembali kali ini, kukira kamu akan berbeda dari sebelumnya. Aku bahkan sempat berpikir, mungkin sekarang kita punya kesempatan untuk mencoba. Tidak semua orang sepertimu. Pergi begitu saja tanpa peduli apapun. Saat kamu pergi, apa kamu memikirkan perasaanku? Kenapa kamu tidak berpikir untuk mencobanya dengan kita? Aku pergi ke Italia karena aku tahu kehidupan seperti apa yang kuinginkan. Aku melakukannya. Setidaknya aku pantas untuk diriku sendiri. Kalau seseorang tidak bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri, apalagi pada orang lain. Ayo pergi. Wang 11, kenapa kamu di sini? Aku kirim pesan ke Presiden Gu tapi tidak dibalas. Jadi aku datang mencarinya. Dia tidak ada di sini. Kami tidak bicara baik-baik. Aku tidak tahu dia pergi kemana. Aku tahu. Ayo. Ayo naik dan tunggu di atas. Dia pasti ke sini. Meski sekarang dia belum ada, dia pasti datang nanti. Ayo. Kamu benar-benar mengenalnya. Naiklah. Aku tahu ayah angkatnya sudah meninggal. Tapi dia tidak pernah cerita detailnya. Apakah karena kecelakaan mobil? Ya. Meskipun Marco hanya ayah angkatnya, tapi hubungan mereka sangat dekat. Dialah yang membawa gue ke dunia desain arsitektur. Kapan itu terjadi? Ya, saat dia masih semester 2 kuliah. Waktu dia pertama kali menang piala desain arsitektur. Saat itu, Mark lebih bahagia daripada dirinya. Tapi dalam perjalanan pulang dari lokasi acara, terjadi kecelakaan. Setelah kecelakaan itu, mereka berhasil keluar dari mobil. Tapi Mark tiba-tiba ingat pialanya masih tertinggal di dalam mobil. Dia pikir itu penghargaan pertama gue, yang sangat berarti. Jadi dia bergegas kembali untuk mengambilnya. Tapi tepat pada saat itu, mobilnya tiba-tiba terbakar. Dia pasti sangat menyalahkan dirinya sendiri. Selama masa-masa itu, dia mengurung diri di kamar. Dia sangat menyesal. Kalau saja dia bisa mencegah Mark, semua ini tidak akan pernah terjadi. Jadi rasa bersalah dan penyesalan nyaris menghancurkannya. Tapi itu bukan salahnya. Saat orang sudah buntu, nasihat siapapun tidak akan berguna. Dia bahkan sempat berpikir untuk berhenti kuliah. Bilang dia tidak akan pernah mendesain lagi. Lalu, itu karena
Aku menemaninya setiap hari saat itu. Selama hampir setengah tahun. Untuk membantunya keluar dari keterpurukan itu. Dan membuatnya paham bahwa cara terbaik membalas budi pada Mark adalah melakukan yang terbaik. Dan menjadi desainer yang membuat Mark bangga. Pantas saja kamu berbeda di matanya. Tapi sekarang, melihatnya menemukan dirinya lagi, aku benar-benar senang. Mungkin dia harus kembali ke Italia. Supaya dia bisa kembali ke puncak. Dan kembali ke kondisi terbaiknya seperti dulu. Apa yang memengaruhimu? Atau seseorang yang memengaruhimu? Hei, Ya, pot-pot bunga ini ternyata tidak mati. Kelihatannya kamu memang orang yang bertanggung jawab. Aku acungi jempol buat kamu. Tunggu sebentar. Hei, kamu bilang intranet perusahaan tidak terlalu aman. Ya, makanya tadi berjalan sangat mulus. Jangan khawatir. Tidak ada celah berbahaya yang tersisa. Bukankah kamu meninggalkan pintu belakang? Kamu meninggalkan backdoor di firewall? Seharusnya kamu bisa mengakses komputer manapun di perusahaan. Setelah kejadian terakhir, Engineer Sang meningkatkan keamanan intranet perusahaan, dan backdoor-nya sudah diblokir. Sekarang bisa memancing kecurigaannya kalau kamu masuk lagi. Tidak bisakah kamu memikirkan cara lain? Kalau kita bisa masuk ke komputer Engineer Sang, dan menyalin data kunci aslinya. Aku bisa cari cara untuk melewati firewall-nya. Oke, aku yang urus. Apa yang kamu pikirkan? Mikirin kepergian Presiden Gu. Kenapa memangnya? Presiden Gu pergi? Beneran? Harusnya dia kasih penjelasan dulu sebelum pergi. Dia bilang ke kamu? Ku telepon tapi nggak diangkat. Menurutku, dia merasa bersalah. Dia main-main sama siksi kita terus kabur. Pasti malu ngadepin kamu. Dia nggak main-main. Ya, kamu yang deketin dia, kamu yang deketin dia. Tapi kamu bilang kalian, hubungannya masih ambigu nggak jelas. Dia pergi tanpa kasih kejelasan. Nggak jantan banget, kan? Menurutku, kalau dia nggak cari kamu duluan, kamu aja yang cari dia. Jam berapa terbangnya? Kata Melissa malam ini. Terus nunggu apa lagi? Cepetan susul dia. Alasan apa yang bikin aku harus nahan dia? Ya ampun, aku kasihan banget sama dia. Nggak diperjuangin. Kamu tiap hari kelihatan gelisah. Kamu pasti punya banyak hal mau ditanyain ke dia, kan? Kalau mau nanya, langsung aja samperin. Dia pergi atau enggak, itu urusan dia. Kalau kamu udah tanya jelas, perasaanmu bakal lebih lega. Nggak bakal galau terus. Iya, aku setuju sama Ami. Kalian ngobrol dulu. Aku cari Zhanggong dulu. Ngapain nyari Zhanggong?
Komputerku error terus. Mau minta tolong dia. Cepetan sana. Kenapa sekarang aku ngerasa kamu itu pengecut banget, ya? Dia rela balik ke Italia sama Marisa. Dan gak ngangkat teleponku. Ngapain lagi aku harus nanya? Uang 11. Sebenarnya, aku rasa dia udah kasih jawabannya ke aku. Aku nggak tahu kenapa komputernya error. Tiba-tiba aja ngehang. Bahkan nggak bisa di-restart. Banyak data di komputerku yang belum ke backup. Nggak apa-apa, kan aku di sini sekarang. Ada sesuatu di mukaku? Ah, enggak. Aku mau nanya deh. Cowok yang kemarin benerin komputerku itu pacarmu, ya? Bukan. Kapan kamu ada waktu? Boleh nggak aku traktir makan malam? Kamu ngajak aku kencan, ya? Yah, kalau nggak sempat, nggak apa-apa kok. Yah, emang lagi nggak sempat. Maaf, ya? Nggak apa-apa. Gimana? Udah beres kok. Oke, makasih ya. Liang, Pak Liang, tunggu teleponku nanti malam. baik. Aku meneleponmu bukan untuk urusan bisnis, tapi urusan pribadi. Memangnya ada urusan pribadi apa antara kita? Aku tahu kamu dan Wang 11. Dulu pernah pacaran. Emangnya apa urusannya sama kamu? Terima kasih. Terima kasih. Aku kesini bukan untuk menginterogasimu. Aku harap kali ini kamu bisa baik sama Wang 11. Presidenku, Anda salah paham. Aku memang pernah punya hubungan dengan Wang 11 dulu. Aku minta maaf untuk dia. Kami sudah nggak mungkin balikan. Wang 11 itu orang yang selalu menatap ke depan. Dia nggak akan menerima orang yang sudah mengkhianatinya. Hubungan kami sudah terkunci di status mantan kekasih. Sejak aku pergi, hubungan kami sudah berakhir. Hari itu aku menemuinya, cuma untuk pamit dan minta maaf atas kesalahanku dulu. Mulai sekarang kami akan menjalani hidup masing-masing. Aku tulus berharap dia hidup bahagia. Aku tahu kamu suka sama dia. Kalau enggak, kamu enggak akan datang menemuiku untuk bilang ini, kan? Wang 11 itu enggak gampang. Dia tipe orang yang pantas diperjuangkan dengan segalanya. Dan layak dicintai sepenuh hati. Tapi kalau kamu belum siap mental, saran aku jangan macam-macam sama dia. Aku tahu kalau tidak ada hal serius. Aku akan pergi duluan. Aku menasihatimu sekali lagi. Saat cinta datang, kamu harus menggenggamnya erat. Jangan seperti aku. Semoga berhasil.
Ayo, Terima kasih. sudah lebih baik kan? Jauh lebih baik. Hei, Aku harus kembali nanti. aku ada urusan malam ini. Om 11 sedang tidak dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku tidak bisa meninggalkannya sendirian di rumah. Tapi kamu rela meninggalkanku sendirian di sini? Kita punya banyak waktu, kan? Oke. Aku akan antar kamu pulang nanti. Sansan, Ya, kudengar Zhang Gong ingin mengundangmu makan malam hari ini. cemburu? Harusnya kamu dengar aku menolaknya. Aku dengar. Sebenarnya, aku ingin kamu membantuku. Apa? Katakan saja. Aku meninggalkan Fang Hui. Kamu mau pergi? Memangnya kemana kamu bisa dapat posisi lebih tinggi dari sekarang? Aku nggak akan ambil posisi yang lebih rendah dari sekarang. Dan sekarang di Fang Hui, aku cuma pegang jabatan wakil presiden. Pernah lihat ada order besar jatuh ke tanganku? Daripada buang-buang waktu di sini. Lebih baik aku keluar dan cari nama sendiri. Meskipun aku nggak begitu paham yang kamu bilang, Tapi apapun yang kamu lakukan, aku pasti dukung kamu. Nanti aku bisa kasih kamu pernikahan yang layak dan cincin berlian sebesar telur merpati. Yang paling penting, kita bisa punya rumah sendiri. Tadi kamu minta tolong apa? Kamu nolak dia kan? Iya. Kamu harus cari dia duluan lain hari. Memangnya ada hubungan apa sama dia? Aku perlu salin sesuatu dari komputernya. Kamu mau apa? Sasa. Ya. Nanti aku ceritain setelah selesai ya. Sekarang ini karena aku percaya penuh sama kamu. Makanya aku minta tolong ini. Kalau kamu bocorin ke siapapun di kantor, aku bisa kena masalah besar. Kamu tahu aku nggak akan bilang apa-apa. Sebenarnya gampang banget. Nanti lo ke tempat Zenggong. Cari kesempatan buat nyuruh dia keluar. Terus lo pasang plugin di komputernya. Nanti gue kasih flash disk. Dia bakal kena masalah nggak? Tunang, nggak bakal ketelusuran ke dia. kalau sampai perusahaan tahu gimana? Mana mungkin gue biarin lo kena masalah? Atau lo sama sekali nggak percaya sama gue? Bukannya gitu maksud gue. Nggak apa-apa kalau lo nggak percaya. Anggap aja gue nggak pernah bilang apa-apa. Ya udah, gue coba. Serius. Gue yang bakal tanggung jawab cari duit buat keluarga. Lo tinggal cantik aja. Jadi lo cuma suka penampilan gue doang? Gue suka lo luar dalam.
Lo benar, Marissa. Gue harus tetap ikutin kata hati gue. Setidaknya gue harus setimpal sama diri gue sendiri. Semoga berhasil. Semalam lo nelpon gue dan bilang gak bakal pergi. Gue akhirnya bisa napas lega. Sebelumnya gue nggak mikir matang-matang. Enggak, lo gak bisa ngomong gitu. Lo mau balik ke Italia. Itu pilihan pribadi lo. Gue hormatin. Tapi lo tiba-tiba mutusin buat tinggal. Karena berbagai alasan. Kayaknya gue gak perlu tanya-tanya lagi ke lo. Haha, makasih, Presiden Qi, atas pengertiannya. Lo bisa tinggal dan terus megang kendali. Gue ngerasa tenang banget. Tapi lewat kejadian ini, gue jadi benar-benar lihat jelas isi pikiran banyak orang di perusahaan ini. Ya udah, duduk. Qi, panggil gue kalau butuh apa-apa. Makasih. Maksudmu? Memang ada banyak orang di perusahaan yang ingin kamu pergi. Mereka hanya sedang fokus pada proyek kawasan industri Zhousen. Aku tahu itu. Di mana ada manusia, di situ ada intrik. Sebelum tender terakhir, intranet perusahaan kena virus. Selama masalah ini belum terungkap jelas, aku tidak bisa tenang. Tapi kita tidak bisa waspada terus setiap hari. Ya, sebelumnya aku sibuk dengan tender putaran kedua. Aku tidak sempat. Sekarang aku ada waktu. Akan kuperiksa dengan teliti. Tapi kukira tidak akan mudah. Menurutmu, apakah orang ini sama dengan orang yang sama pada tender proyek terakhir? Maksudmu Liang? Kenapa kamu begitu yakin itu dia? Aku tidak yakin. Tapi siapa lagi kalau bukan dia? Hahaha, aku juga belum bisa memastikan sekarang. Menurutku siapapun bisa. Lagi pula, perusahaannya sangat besar. Pasti akan selalu ada kebocoran. Seberapapun hati-hatinya seseorang, pada akhirnya akan menunjukkan sifat aslinya. Kita hanya perlu menunggu dengan sabar. Oke. Baiklah. Aku tidak bisa terlalu khawatir. Tolong urus masalah ini. Baik. Hei, ayo sarapan bareng. Tidak, aku sudah makan. Kamu makan saja. Komputerku rusak. Aku mau minta Bapak Fan memperbaikinya. Oke. San. Komputerku. Terakhir kali kau yang memperbaikinya untukku. Sekarang rusak lagi. Bisa bantu aku periksa? Oh ya apa, biar kulihat dulu. Oke. Kenapa rusak lagi? Aku tidak tahu apa yang terjadi. Tiba-tiba macet begitu saja. Tidak apa-apa, jangan khawatir. Oh, kenapa semua berkasnya kau taruh di disk system? Ah, aku tidak tahu. Bisa bantu aku bereskan lagi? Gampang. Akan kubantu selesaikan. Oke. Bapak Zhang, Oke, Catatan pengunjung di komputer meja depan tidak bisa masuk. Tolong bantu aku periksa. oke. Tunggu aku. Tidak apa-apa, santai saja. Oke.
Gak masalah, nanti aku formatkan buat kamu. Harusnya sih aman. Kok bisa kena virus? Ah, gampang diperbaiki. Santai aja. Aku jalankan pemindai virus dulu. Kamu awasi saja. Kalau setelah ini masih tetap tidak berfungsi, kalau masih bersalah, kamu bisa lagi. Oke. Ada apa? Ah, gak apa-apa. Resepsionis bilang ada klien minta aku terima. Aku pergi dulu. Oke, hei, tahu-tahu. Komputer ini. Kalau sudah beres, bawa langsung ke aku. Makasih. Ya, Untung saja hasil tesnya baik. Dokter bilang, kamu harus istirahat. Jangan terlalu khawatir. Kamu ingat itu. jangan terlalu khawatir. Ya, Kamu khawatir tentang aku. aku, Oke. Dari kejadian ini, aku benar-benar sadar kalau aku sudah tidak muda lagi. Aku perlu istirahat. Aku butuh istirahat panjang. Apa kamu mau pertimbangkan kembali untuk bantu aku? Pah, kamu bisa cari manajer profesional. Jangan paksa aku. Mereka itu orang luar. Orang luar tidak sebaik keluarga sendiri. Aku tidak bisa begitu saja meninggalkan bisnis sebesar ini untuk dikelola. Mereka bukan orang luar. Mereka ahli di bidangnya masing-masing. Kalau kamu benar-benar serahkan padaku. Gimana kalau dalam 3 tahun perusahaannya aku bikin bangkrut? Jangan merendah terus sama aku. Aku percaya kamu. Karena kamu tidak ada urusan lain. Kalau gitu aku pergi dulu. Kamu selalu kabur setiap kali aku bahas hal ini. Aku tidak makan. Aku harus balik ke kantor. Masih banyak kerjaan yang harus kubereskan. Silakan. Hei, kamu sekarang lagi dekat dengan adikku, Guan Ning. Hah, apa maksudmu? Aku tidak mau bilang apa-apa. Aku cuma menyarankan, jangan terlalu senang dulu. Belum tentu kamu bisa mendapatkannya. Mungkin mereka cuma kasihan karena kamu sakit. Jadi mereka datang merawatmu. Jaga emosimu, Sobat Lau Ai. Oke, HM. Ngomong-ngomong, Surui bilang padaku, dia dipindahkan ke proyek kawasan industri Zhouzen. Ini sepertinya bukan gayamu. Aku harus mendengarkan putriku. Oke, Putriku memintaku menempatkannya di bawah pengawasanku. Aku turuti saja maunya dia. amati saja. Kamu akan sadar dia lebih baik dari yang kamu kira. HM, Aku pergi dulu. Istirahat yang baik. pergi. Kamu tidak akan makan di rumah. Guan Lin? Aku pergi dulu. Dadah, aku masih ada urusan di kantor. Dadah, Lau Yuan. Apa maksudmu? Tentang kamu. Memangnya aku kenapa? Halo. Aku tahu. Tidak. Aku akan kirimkan desain pusat RD-nya. Benar saja, aku tidak perlu khawatir. Hehe. Coba lihat apakah ada yang perlu disesuaikan lagi. Kalau tidak ada, aku finalkan. Tidak, menurutku sudah sempurna. Tidak mudah membuatmu bilang sempurna. Tidak mudah. Jujur saja, desainmu kali ini berbeda dari sebelumnya. Terasa lebih santai, dan aku suka. Sekarang pola pikirku sudah berbeda. Desainnya pasti berbeda. Setelah tender ini selesai, ayo kita berkumpul. Kamu datang menemuiku? Kamu memikirkan angguran aku? Jangan bongkar rahasiaku.
Kamu kerja tanpa makan. Kasihan sekali. Aku tidak lapar. Kamu tidak lapar sekarang. Makan saat lapar itu menyiksa perut. Ye Bing. Terakhir kali, suasana hatiku sedang buruk. Seharusnya aku tidak bertengkar denganmu. Aku dengan tulus meminta maaf padamu. Kita cari kesamaan, kesampingkan perbedaan. Dan jangan pernah bertengkar lagi, karena perbedaan pandangan. Maafkan aku. Maafkan aku. Aku lapar. Kamu ingat ini? Aku ingat. Tempat pertama kali kamu resmi menemuiku. Aku ingat aku bilang terima kasih. Kamu bilang tempat ini lumayan. Harganya murah banget. Hahaha. Belakangan aku baru tahu. Ternyata tidak murah. Bos di sini adalah Shirley, teman masa kecilmu. Sejak malam itu. Sejak hari itu. Kamu masuk ke dalam hidupku. Topik obrolan kita hari ini sepertinya cukup serius. Minum dulu, yuk. Ya? Kamu tahu? Aku sangat bersyukur untuk malam itu. Ya? Kalau bukan karena minuman itu dan teguranmu, banyak hal setelahnya tidak akan pernah terjadi. Aku bisa mencapai titik ini lagi. Aku benar-benar menghargainya. Kamu sudah bilang terima kasih beberapa kali. Kamu mau mencabik-cabik aku? Anggap saja itu amal harianku. Untuk mengumpulkan pahala. Kamu tidak perlu sengaja bilang begitu. Aku tahu kamu tulus membantuku. Aku ingat malam itu kamu bilang, kamu harus mengumpulkan cukup uang, supaya kamu bisa mendapatkan uang 11 kembali. Aku menyesal padanya. Kamu menyesal padanya. Sekarang kamu sudah mengumpulkan cukup uang untuk mendapatkannya kembali. Kamu tahu? Akhir-akhir ini, aku menyadari satu hal. Apa itu? Dalam hidup ini, kita hanya bisa melangkah maju. Beberapa orang dan beberapa hal sekali terlewat, hilang selamanya. Dan tidak bisa diulang. Dan saat aku berada di titik terendahku, orang yang menemaniku, mereka yang membantuku, dan peduli padaku, adalah kamu. Jadi aku ingin memberitahumu bahwa, mulai hari ini, aku akan secara resmi mengejarmu. Apa katamu? Katakan lagi. Ini lucu? Aku serius. Aku hanya ingin memberitahumu bahwa aku sudah mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu.